Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, kembali lagi di channel BBM Belajar Bareng Bu Maftuha. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi sistem reproduksi bagian fertilisasi. Adakah di sini yang sudah mengetahui tentang fertilisasi? Boleh ditulis di kolom komentar terlebih dahulu ya. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita bahas yuk mengenai apa itu fertilisasi, kemudian bagaimana sih proses-prosesnya. Langsung saja simak videonya yuk, check this out. Halo Sobat Biologi, sudahkah kalian mengemukakan pendapat mengenai apa itu fertilisasi di kolom komentar? Baik, selanjutnya akan Ibu bahas ya mengenai apa itu fertilisasi. Fertilisasi atau pembuahan adalah suatu peristiwa penyatuan antara sel sperma dengan sel telur di tuba falopi. Tuba falopi, di mana itu? Baik, akan Ibu ingatkan terlebih dahulu letak tuba falopi pada sistem reproduksi wanita melalui gambar berikut. Jadi, berdasarkan gambar, tuba falopi berupa saluran yang letaknya di antara ovarium dan rahim ya. Sudah jelas? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai struktur sperma dan ovum ya. Yang pertama, perhatikan gambar sperma pada gambar berikut. Sperma terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala, tengah, dan ekor. Bagian kepala merupakan bagian inti spermatozoa yang berisi materi genetik berupa kromosom. Nah, pada bagian kepala terdapat enzim hyaluronidase yang dikeluarkan dari bagian kepala spermatozoa yang berfungsi untuk menghancurkan asam hyaluronat pada sel telur, sehingga sperma bisa dengan mudah masuk ke dalam sel telur tersebut. Bagian yang kedua yaitu bagian leher dan bagian tengah. Kedua bagian ini terletak di antara kepala dan ekor, yang fungsinya sebagai penghubung kedua ujung sel sperma. Kedua bagian ini berisi mitokondria yang fungsinya untuk menghasilkan energi bagi kelangsungan hidup dan pergerakan spermatozoa menuju sel telur. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ekor. Bagian ini juga dikenal dengan flagellum, yang fungsinya sebagai alat gerak spermatozoa yang memungkinkan sperma untuk berenang dengan cepat melalui saluran reproduksi wanita menuju ke sel telur. Selanjutnya, struktur ovum atau sel telur. Perhatikan gambar ovum berikut ini. Nah, ovum ini terdiri atas zona pellucida, membran vitelin, sitoplasma, corona radiata, dan nukleus. Baik, setelah kita memahami tentang struktur ovum dan sperma, akan Ibu jelaskan mengenai proses fertilisasi sel sperma dan ovum tersebut ya. Coba perhatikan gambar fertilisasi berikut. Jadi terdapat 5 tahap fertilisasi. Antara lain yang pertama adalah penembusan corona radiata. Nah, tadi kalian sudah mengetahui ya tentang bagian corona radiata pada ovum. Kemudian yang kedua adalah perlekatan spermatozoa dengan zona pellucida. Selanjutnya yang ketiga yaitu reaksi akrosom. Nah, pada tahap ini reseptor pada sperma akan membuat lisosom dan inti keluar sehingga akan merusak zona pellucida. Reaksi tersebut menjadikan akrosom sperma hilang sehingga fusi sperma dan zona pellucida dapat sukses. Kemudian tahap yang keempat yaitu penembusan zona pellucida. Hal ini terjadi karena terdapat enzim-enzim akrosom dilepaskan sehingga sperma dapat menembus zona pellucida. Kemudian yang terakhir yaitu fusi oosit dan membran sel sperma. Nah, setelah spermatozoa menyentuh membran sel oosit, kedua selaput plasma sel tersebut akan menyatu. Baik, untuk lebih jelasnya kita saksikan yuk video animasi mengenai fertilisasi berikut ini. Sel telur yang telah matang akan mengalami ovulasi sehingga keluar dari ovarium dan ditangkap oleh fimbriae. Kemudian sel telur tersebut masuk ke dalam tuba falopi. Kemudian ketika senggama dan sang pria mengalami ejakulasi, spermatozoa bergerak dengan cepat dari vagina ke rahim dan selanjutnya masuk ke dalam tuba falopi. Pergerakan naik ini disebabkan oleh kontraksi otot uterus dan tuba. Hanya satu sperma yang telah mengalami proses kapasitasi yang dapat melintasi zona pellucida dan masuk ke dalam vitellus ovum.
Setelah itu, zona pelosida mengalami perubahan sehingga tidak dapat dilalui oleh sperma lain. Kemudian akan terjadi penggabungan materi genetik sehingga terbentuklah zigot. Selanjutnya, zigot akan mengalami pembelahan sehingga membentuk embrio dan kemudian akan bergerak serta menempel pada endometrium atau dinding rahim. Penjelasan mengenai fertilisasi telah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi fertilisasi ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.